Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Yang di kotak nomor 2 itu. Nah, ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada tanda baca fathah, maka ini adalah huruf lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan akan dapat memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam belajar tajwid. Semoga langsung dapat bisa memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian bagi yang masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, masih terbata-bata, maka dengan kita belajar tajwid kemudian juga memahaminya, maka insya Allah kita akan segera bisa lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 252. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa, ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Nah, itu harus untuk betul-betul kita ingat supaya nanti ketika kami jelaskan, Bapak dan Ibu saudara semuanya langsung dapat bisa memahami penjelasan yang kami sampaikan. Nah, yang pertama di sini tilka a dibaca panjang.
Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan suatu huruf yang di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah berdiri. Tanda baca fathah atau harokat fathah itu bentuknya dia mereng seperti ini. Mereng, baris satu di atas suatu huruf. Nah seperti ini nih, seperti ini ya. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka ini menandakan bahwa huruf kalau di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya A dibaca panjang. Ini namanya adalah mad badal. Nah, jadi kalau ada huruf hamzah yang dibaca panjang ya, sebab dia memiliki tanda mad, maka diantaranya namanya adalah mad badal. Bagi saudara yang belum tahu, loh kok ini huruf hamzah, bukankah ini huruf alif? Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, tapi dia memiliki tanda baca, memiliki harokat, maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Ini huruf alif, ada tanda bacanya. Nah, berarti bukan huruf alif, bukan, tapi huruf hamzah. Karena huruf alif itu dia bentuknya tuh seperti ini, polos seperti ini. Huruf alif itu dia tidak bisa dikasih tanda baca, tidak bisa menerima tanda baca, tidak bisa menerima harokat dia. Nah, contohnya seperti ini, ya, seperti ini. Nah, ini huruf alif nih. Nah, seperti ini. Tapi kalau ada alif, ada tanda bacanya, maka itu adalah huruf hamzah. Nah, seperti ini nih alif nih, ada tanda bacanya nih, ada harokatnya nih, berarti ini juga huruf hamzah begitu. Nah, itu perlu untuk kita ingat ya. A dibaca panjang, mad badal panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Tilka ayah. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Untuk mengenai cara menentukan panjangnya mad dan juga panjangnya gunnah atau dengungan, silahkan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Tilka ayah begitu. Ya juga dibaca panjang. Nah, ya juga dibaca panjang. Karena di atasnya ini ada tanda baca fathah berdiri. Ini huruf ya dibaca panjang nih. Di atasnya nih ada tanda baca fathah berdiri nih, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, maka kalau huruf di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingganya ya dibaca panjang. Tapi ini namanya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat juga begitu. 2 harokat. Sedangkan ini tadi mad badal. Mad badal itu khusus pada huruf hamzah saja, pada huruf hamzah saja. Sedangkan ini kan huruf ya, bukan huruf hamzah. Nah, makanya ya ini mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Tilka ayatullah. Di sini ada lafaz Allah. Setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan lafaz Allah, maka kita perhatikan huruf sebelum lafaz Allah yang memiliki tanda baca. Nah, ini lafaz Allah. Nah, sebelum lafaz Allah tadi huruf yang memiliki tanda baca mana? Nah, ini huruf ta ini. Tapi di sini yang kita perhatikan adalah tanda bacanya. Nah, tanda bacanya ini yang kita perhatikan untuk menentukan apakah lafaz Allah ini dibaca tebal atau dibaca tipis. Jadi ini huruf lam ini, huruf lam yang terdapat pada lafaz Allah ini, huruf lam jalalah. Nah, huruf lam jalalah. Nah, itu dibaca tebal atau dibaca tipis seperti itu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan lafaz Allah ya, sebelum lafaz Allah itu ada huruf yang memiliki
tanda baca dhammah. Ini namanya tanda baca dhammah nih atau harokat dhammah. Ada lafaz Allah, sebelumnya ada tanda baca dhammah. Maka lafaz Allahnya ini dibaca tebal, dibaca tafkhim. Maka dibaca ayatullah, jangan dibaca tulla, jangan. Tapi dibaca tebal. Ayatullah, seperti itu. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada dua bentuk tanda baca. Nah, ada dua bentuk harakat. Nah, yang pertama yang dapat menebalkan lafaz Allah ini tanda baca dhammah. Yang kedua yang dapat menebalkan lafaz Allah itu adalah tanda baca fathah yang bentuknya itu mereng seperti ini. Nah, jadi kalau ada lafaz Allah sebelumnya di sini misalnya ada tanda baca fathah, maka lafaz Allah juga dibaca tebal. Tapi di sini lafaz Allah sebelumnya ini ada tanda baca dhammah. Nah, maka lafaz Allah juga dibaca tebal. Ayatullah, jangan dibaca tulla, jangan, tapi ditebalkan tullah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Setiap kita membaca Al-Qur'an tuh kalau berjumpa dengan huruf alif lam, ini berjumpa dengan huruf alif lam. Kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa? Ini huruf alif lam. Setelahnya di sini masih huruf lam lagi. Berarti ini huruf alif lam, setelahnya huruf lam atau huruf alif lam yang berjumpa nih dengan huruf lam. Kita lihat di samping. Huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiah. Maka alif ini lam berjumpa lagi dengan huruf lam nih. Nah, sedangkan huruf lam ini adalah huruf syamsiah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiah. Sehingga cara membaca huruf lam yang ini huruf alif nih ya. Nah, ini huruf lam yang ini itu dibaca idgham. Jadi dia di sini kan tidak ada tanda bacanya. Nah, makanya dia cara membacanya itu dia langsung masuk ke huruf yang memiliki tanda baca ini. Dari tu langsung masuk ke huruf yang huruf lam yang ada tanda bacanya ini, yang ada harokatnya ini ya. Ayatullah, seperti itu. Hinat lu. Di sini ada huruf ta sukun, ini huruf ta. Tanda sukun itu seperti ini. Ini. Huruf ta itu dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi kalau huruf ta itu sukun kita baca seperti ini. Nat, seperti itu. Jadi ada nafas yang mengalir ya ketika kita mengucapkannya, tapi dia seperti memercik saja. Nat, seperti memercik seperti itu. Tapi kalau dia tidak sukun, jangan dibaca tatitu, jangan dibaca tatitu. Kalau dia sukun, baru ada seperti percikan tadi ketika kita mengucapkannya. Ada nafas yang mengalir atau ada nafas yang kita alirkan seperti memercik. Natluha, seperti itu. Kemudian lu dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk rumus yang 1 sampai 3 seperti di samping itu, bisa juga ditulis dalam bentuk fathah berdiri di atas suatu huruf yang seperti yang telah kita temui tadi di awal tadi. Lu dibaca panjang, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun itu seperti ini. Nah, huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati ya. Nanti kalau ada yang mengatakan ini huruf sukun, ini huruf mati, itu maksudnya sama saja. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Ini huruf waw, ini tanda sukun, sebelumnya ini ada harokat dhammah. Maka huruf yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, kalau dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran ya kita lihat-lihat. Ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ini ada tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah karena dia berposisi tepat sebelum waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya lu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Natluha, ha dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda mad, mohon maaf, sekarang perhatikan rumus mad tabi'i ya yang di kotak nomor 3. Rumus mad tabi'i kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an
berjumpa dengan huruf alif. Ini huruf alif nih. Ini loh, badan ke atasnya ini huruf alif nih, yang disambung dengan huruf H. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya tuh, kita perhatikan dia memiliki tanda baca apa. Ini ada huruf alif. Huruf sebelum huruf alif ini tadi kita perhatikan. Nah, di sini huruf H, dia memiliki tanda baca fathah, baris satu ke atas tanda baca fathah. Ada alif, ada alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah, kalau dia berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya H dibaca panjang. Nah, seperti rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Natluha 'alaika bil haqq. Nah, di sini ada huruf ya sukun. Ini huruf ya, tanda sukun tuh seperti ini. Huruf ya sukun sebelumnya ini ada tanda baca fathah nih, baris satu ke atas nih, tanda baca fathah atau harokat fathah. Ada huruf ya, ada tanda sukunnya nih, ya sukun. Sebelumnya ada tanda baca fathah. Kita lihat, coba kita perhatikan di samping itu. Nah, yang di kotak nomor 2 itu. Nah, ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada tanda baca fathah, maka ini adalah huruf lin. Nah, huruf lin. Jadi huruf lin itu ada 2 tuh. Nah, seperti kita lihat di samping itu. Nah, yang pertama yang di kotak nomor 1 itu, huruf waw sukun. Huruf waw sukun sebelumnya tanda baca fathah. Yang kotak nomor 2 tuh. Nah, seperti ini huruf ya sukun sebelumnya nih tanda baca fathah. Nah, maka cara membacanya itu dia lunak, tidak memberatkan lisan, mudah saja lunak. Alai begitu. Alai, dilunakkan, jangan ditekan-tekan. Alai, lunak, jangan ditekan. Alai, jangan, lunak saja. Alai begitu. Berhati-hati ya ketika mengucapkan huruf ya, huruf lin yang terjadi pada huruf ya sukun, jangan sampai condong ke huruf e, jangan dibaca alai, jangan sampai condong ke huruf e, lunak saja. Alai begitu. Alaika bil haqq. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Nah, tadi sudah kami ingatkan, setiap kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif lam ya, letaknya dia jejer ya. Kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa. Cuman di sini huruf alifnya itu disambung dengan huruf ba. Ini huruf alif, ini huruf lam. Setelah huruf lam di sini adalah huruf h. Nah, berarti ini alif lam, setelahnya huruf h atau alif lam yang berjumpa dengan huruf h. Kita lihat di samping, huruf h itu termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf H, karena huruf H ini huruf qamariyah, maka ini adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Nah, maka cara membaca huruf lamnya ini dibaca jelas, dibaca izhar. Makanya alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Jadi kalau ada yang mengatakan ini alif lam qamariyah, ini izhar qamariyah, itu maksudnya sama saja. Nah, kalau tadi di awal kan kita sudah temui itu alif lam syamsiyah. Huruf lamnya kan dia tidak ada tanda bacanya. Tapi kalau qamariyah, huruf lamnya ini nih ada tanda sukunnya nih. Terbaca dia dengan jelas. Bil haqq. Nah, seperti itu. Ini kalau kita berhenti di huruf qaf, jangan kita baca bil haqqi, jangan. Tapi kita baca bil haqq. Nah, huruf qafnya ini kita sukunkan atau kita matikan. Nah, kenapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti, berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut kita sukunkan. Nah, huruf tersebut kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran berhenti di huruf qaf. Huruf qaf tidak dibaca panjang. Nah, makanya kita sukunkan atau kita matikan sehingga dibaca bil haqq. Nah, seperti itu. Kemudian huruf qaf ini kan disukunkan. Sukun karena kita sukunkan, mati karena kita matikan. Sebab kita berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang begitu. Kita berwakaf di huruf qaf tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan. Jadi sukun sebab disukunkan atau mati sebab dimatikan, seperti itu. Karena kita berwakaf. Nah, karena dia sukun, kita lihat di samping huruf qaf itu termasuk salah satu huruf qalah. Jadi kalau dia sukun atau sukun karena disukunkan atau mati karena dimatikan, maka cara membacanya dipantulkan. Makanya ini kita pantulkan bil haqq. Nah, seperti itu. Akan tetapi di sini kan ada tanda tasydidnya nih, huruf qafnya ini ada tanda tasydidnya.
Jadi kalau kita berhenti berwakaf di huruf qalqalah, kemudian huruf qalqalahnya kita matikan, seperti huruf qaf ini kita matikan. Kemudian di atas huruf qalqalahnya itu ada tanda tasydidnya nih. Maka cara membacanya itu seperti ini. Bil haqqo. Kita tasydidkan dulu. Kita tasydidkan bil haqqo. Jangan dibaca seperti ini. Bil haqqo, bil haqqo. Salah. Tapi ditasydidkan dulu. Bil haqqo. Seperti itu ya. Bil haqqo. Seperti itu. Kemudian di atas ini ada tanda waqaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berhenti atau berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka kita berhenti dulu, berwakaf dulu, ambil napas. Setelah itu baru kita lanjutkan lagi bacanya, seperti itu. Kemudian di sini wa inna, di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun, tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Tanda tasydid itu ya. Kita lihat di samping, huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Ingat ya, itu catatan kecil di bawahnya itu kami buat supaya lebih memudahkan saudara dalam menentukan hukum tajwid, supaya nanti tidak salah, tidak keliru begitu. Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau sebelumnya itu kemasukan nun sukun atau tanda baca tanwin, maka supaya saudara tidak keliru dalam menentukan hukum gunnah ini, kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Cuma nanti kalau ada orang bertanya, apa hukumnya nun bertasydid, apa hukumnya mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil di bawah itu tidak perlu saudara jelaskan, karena itu sarana yang kami buat supaya lebih mendetail, supaya saudara tidak keliru dalam menentukan hukum tajwid, seperti itu. Jadi ini ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, cuman di sini yang kita temui nun bertasydid, tapi penjelasannya sama saja. Ada huruf nun bertasydid. Nah, kita perhatikan huruf sebelumnya itu ada tanda baca apa. Kalau ada nun bertasydid sebelumnya ini ada tanda baca fathah, kasroh atau dhammah, berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Beda cerita kalau misalkan ada nun bertasydid misalnya, sebelumnya ini ada nun sukun misalnya, ada tanda baca tanwin misalnya di sini, maka nun atau mim bertasydidnya itu bukan gunnah musyaddadah, hukumnya bukan. Makanya supaya tidak keliru, kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Nah, itu hanya sarana saja. Cara membacanya itu digunnahkan atau didengungkan, itu maksudnya sama saja itu. Karena dia digunnahkan, maka suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Wa in, di bagian innya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Wa innaka, wa in, kita tahan, kita panjangkan. Wa innaka laminal mursalin. Di sini ada alif lam, setelahnya huruf mim. Kita lihat di samping, huruf mim masih termasuk huruf qamariyah, maka alif lam berjumpa dengan huruf mim. Karena huruf mim ini huruf qamariyah, maka ini alif lam qamariyah. Laminal, sehingga huruf lamnya dibaca dengan jelas, terbaca jelas, dia dibaca izhar. Laminal mursalin. Di sini ada huruf ra sukun, ini huruf ra, tanda sukun tuh seperti ini. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ra sukun, kemudian sebelum huruf ra sukun ini ada harokat dhammah. Ini harokat dhammah, tanda baca dhammah. Atau misalnya ada huruf ra sukun, misalnya di sini ada tanda baca fathah atau harokat fathah, maka huruf ra sukunnya itu dibaca tebal, dibaca tabkhim. Ini huruf ra sukun, sebelumnya nih tanda baca dhammah nih atau harokat dhammah, maka ini huruf ra sukunnya dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingga pangkalisan kita itu ketika kita mengucapkan itu naik terangkat ke atas, ditebalkan huruf ra-nya. Mur, tebalkan. Laminal mursalin, ditebalkan seperti itu. Mursalin. Lin dibaca panjang. Ini namanya adalah mad adid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1.
kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun itu seperti ini. Sebelum huruf ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Nih baris satu ke bawah ini namanya tanda baca kasroh nih, atau harokat kasroh. Ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya tanda sukun. Sebelum ya sukun ada huruf lam. Huruf lam kenapa dibaca panjang? Nih karena dia memiliki tanda baca kasroh ini. Maka secara singkatnya rumus mad tabi' yang di kotak nomor 1 itu huruf ya sukun. Nah, pasangannya adalah tanda baca kasroh. Nah, seharusnya saudara sudah bisa memahami semua rumus yang 1, 2, sampai 3 itu. Karena tadi sudah kami jelaskan tuh. Nah, ketiga-tiganya sudah kita bahas. Nah, yang nomor 1 huruf ya sukun, pasangannya adalah tanda baca kasroh tuh baris 1 ke bawah. Yang nomor 2 huruf waw sukun, pasangannya adalah tanda baca dhammah. Yang nomor 3 huruf alif, pasangannya adalah tanda baca fathah. Kemudian ini pada awalnya dia mad tabi'i. Mad tabi'inya tuh berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan. Maka dia namanya berubah menjadi mad aridli sukun, panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam setiap kali bacaan. Nah, maksudnya konsisten itu kalau kita membaca Al-Quran, jika di atas berjumpa mad aridli sukun kita baca 2 harokat, sampai ke bawah harus kita baca 2 harokat. Kalau di atas kita baca 4, sampai ke bawah harus kita baca 4. Jadi harus konsisten, harus sama begitu panjangnya antara atas dan bawah begitu. Tidak boleh dibaca selang-seling. Nah, tidak boleh. Tidak boleh di atas mad aridli sukun dibaca 2, di bawah dibaca 4. Tidak boleh seperti itu, harus sama panjangnya begitu. Mana huruf yang kita sukunkannya? Huruf nun. Ini kalau kita berhenti di huruf nun kita baca mursalin, tidak salina tapi salin begitu. Kenapa kok dibaca salin tidak salina? Karena kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang. Hurufnya kita sukunkan. Berhenti kita di huruf nun tidak dibaca panjang, makanya hurufnya ini kita sukunkan sehingga dibaca mursalin seperti itu. Sekarang mari kita ulang sekali lagi dari awal. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaqq wa innaka laminal mursalin. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini ya. Supaya tidak sia-sia, tidak lupa lagi dengan apa yang telah kita pelajari, maka apa yang telah kami sampaikan itu mari sama-sama diingat. Kemudian senantiasa berlatih, senantiasa membuka Al-Quran dan membacanya. Yang belum lancar semoga bisa segera lancar. Yang belum paham tajwid semoga bisa segera paham tajwid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.